Assalamualaikum Dunsana. Kata murtad akhir-akhir ini menjadi sering muncul di media massa Sumatera Barat. Cuma aromanya itu membuat siapapun yang membaca merinding. Ditulis dengan amarah dan ancaman, bahkan dengan kesan seperti ada kebencian. Akibatnya, di negeri elok nan damai ini, Islam seperti kehilangan toleransinya yang amat dihormati dan dikagumi dunia itu. Tapi sudahlah, ada obatnya, yaitu kata-kata bijak. Tak ada badai yang berusia 100 tahun, tak ada pesta yang tak selesai, kata Ibnu Sina. Waktu adalah obat, yang konon bagian dari kekayaan makna ayat wal asri. Kata beliau, marah, dendam, dan benci adalah suatu penyakit yang tak ada obatnya di rumah sakit maupun di apotek. Juga tak serta-merta lenyap di bawah sembahyang. Namun waktu pasti akan menyembuhkannya. Mungkin dalam seminggu, mungkin sebulan, mungkin setahun, dipastikan sembuh. Terkait kata murtad tadi, saya justru ingin menyampaikan kekaguman saya terhadap betapa amat kuatnya iman orang awak yang membentengi mereka dari kemurtadan. Benteng iman yang telah dan akan terbina terus-menerus dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dan tahun demi tahun oleh keluarga, lingkungan, adat maupun agama di negeri ini. Sebelum kemerdekaan, negeri kita ini ratusan tahun dijajah oleh Belanda. Agama penjajah itu, kalau tidak Katolik, ya Protestan. Namun kendati dijajah selama ratusan tahun oleh Belanda dan 3,5 tahun oleh Jepang yang beragama Shinto, tak ada orang Minang yang murtad dari agamanya. Pada zaman itu pula banyak sekali pemuda orang awak dan daerah lainnya di Indonesia yang bersekolah di Belanda. Sebutlah Bung Hatta dan kawan-kawannya. Kendati mereka sekolah bertahun-tahun di negeri orang, ternyata Bung Hatta tak jadi murtad. Begitu juga kawan-kawan yang lain. Saya sungguh kagum atas benteng iman yang melindungi mereka. Setelah kemerdekaan, di beberapa kota Sumatera Barat ada sekolah frater, Santa Maria, Don Bosco, Saverus, dan jelas-jelas dimiliki oleh saudara-saudara kita umat Kristen. Sebagian guru-gurunya juga beragama Kristen. Siapa yang menjadi muridnya? Sebagian, paling tidak 75% muridnya adalah anak-anak kita yang beragama Islam. Bayangkan, anak-anak kita yang masih dalam pertumbuhan diajar oleh guru-guru yang berbeda agama di sekolah non-muslim. Namun lihatlah betapa sejauh hari keluarga, para guru mengaji, pemuka adat, dan pemuka agama telah berperan membentengi iman mereka. Akibatnya, tidak seorang pun di antara remaja yang bertahun-tahun menuntut ilmu di sekolah orang kafir itu, kita dengar yang murtad dari agama Islam yang mereka peluk. Pada saat yang hampir bersamaan, bahkan sampai kini, banyak sekali anak-anak orang awak, baik yang berdomisili di Sumatera Barat maupun yang berdomisili di daerah lain Indonesia, bersekolah ke luar negeri. Sebagian bersekolah ke negeri mbahnya kafir seperti Inggris, Belanda, Amerika, dan Jerman. Ada pula yang ke Jepang, kiblat agama Shinto. Mereka di sana bebas sebebas-bebasnya. Selain itu, setiap hari mereka belajar dari guru-guru yang seluruhnya tidak seagama, dan setiap hari juga bergaul dengan orang kota yang hampir semua tidak seagama dengan mereka. Namun sekali lagi, karena ketika di kampungnya, iman mereka sudah terbentengi dengan amat kuat oleh keluarga, lingkungan, adat, dan agama. Akibatnya tak satu pun kita dengar yang bersekolah bertahun-tahun di negeri orang kafir itu, mereka yang murtad. Islam perginya, tetap saja Islam juga pulangnya. Tak luak sedikit pun, betapa saya tak kagum atas kasus-kasus di atas. Pertanyaannya,
Apakah mereka tidak sampai murtad karena mereka orang terdidik? Ini bukan soal terdidik atau tidak terdidik. Ini soal benteng iman yang sudah terbentuk bahkan sejak dari dalam kandungan. Lihatlah para TKI kita yang sebagian, maaf, kurang terdidik. Setiap tahun ratusan ribu orang, termasuk orang Minang, meninggalkan tanah air untuk bekerja di negeri orang-orang yang tak seiman dengan kita. Mereka mengadu nasib di Singapura, Malaysia, Hong Kong, Brunei, dan negara-negara Timur Tengah. Sebagian besar bertahun-tahun berinduk semang kepada orang-orang yang tak seagama. Ada yang menjadi montir, buruh, sopir, pelayan toko, buruh bangunan, dan sebagian besar menjadi pengasuh anak dan pekerja rumah tangga. Bertahun-tahun makan minum di rumah orang yang tak seiman itu, atau membeli makanan, minuman, dan pakaian dari duit yang diberi orang-orang yang tak seiman, yang menjadi induk samang mereka. Tidak seperti saat di kampung, yang di mana-mana ada masjid, di mana setiap hari mereka mendengar suara azan berkumandang 5 kali, dan mereka pun dapat sembahyang berjemaah ke masjid tersebut. Di negeri di mana mereka bekerja, kecuali Timur Tengah, Brunei, dan Malaysia, nyaris tak ditemukan masjid, tak ada suara azan. Tak ada pula sembahyang berjemaah. Tapi alangkah kagumnya saya, karena tak satu pun di antara mereka yang menjadi orang murtad. Selain itu, banyak sekali orang awak yang sakit, parah maupun setengah parah, silih berganti berobat ke Singapura, China, Malaka, Kuala Lumpur, dan para dokternya beragama Katolik, Protestan, Hindu, Konghucu, dan sebagainya. Separah-parahnya sakit saat berobat sampai pun sembuh, mereka tetap saja orang Islam. Sama sekali tak ada rayuan dari perawat apalagi dokter untuk berpindah agama. Mereka Islam saat sakit, Islam saat berobat, dan Islam pula setelah sembuh dan pulang ke kampungnya. Tak seorang pun yang murtad. Dengan demikian, kuatnya benteng iman anak negeri ini dari keluarga, lingkungan, adat, dan agama. Maka di rumah sakit manapun mereka bekerja, berobat, di sekolah manapun mereka menuntut ilmu, di mal manapun mereka belanja atau bekerja, tak ada pernah menjadikan mereka seorang murtad.